Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali. Pada video kali ini masih membahas tentang kerajinan bahan limbah lunak, bagian pengolahan bahan limbah lunak, dan proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Berikut penjelasannya. Pada prinsipnya, pengolahan sampah itu disebut dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi atau reduce yaitu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Adapun menggunakan kembali atau reuse yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Recycle atau mendaur ulang adalah barang-barang yang sudah kita tidak pergunakan lagi didaur ulang, contohnya untuk bahan kerajinan. Selanjutnya, penggolongan bahan baku limbah lunak organik berdasarkan kondisi wilayahnya yaitu 1. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. 2. Daerah pegunungan. Limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, dan kulit buah-buahan. 3. Daerah pertanian. Limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. 4. Daerah perkotaan. Limbah lunak organik yang dihasilkan yaitu berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Adapun proses pengolahan limbah bahan lunak secara sederhana yaitu dengan cara 1. Pemilahan, 2. Pembersihan, 3. Pengeringan, 4. Pewarnaan, 5. Pengeringan setelah pewarnaan, dan 6. Penghalusan bahan. Selanjutnya, syarat-syarat perancangan bahan kerajinan. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Keindahan atau estetik. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Selanjutnya, kita masuki pembahasan kerajinan limbah kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Teknik kerajinan dari kertas yaitu ada anyam, sobek, lipat, gulung, bubur, dan remas. Contoh produk dari kerajinan kertas yaitu A. Keledai, B. Lemari, C. Wadah serbaguna, dan D. Wadah pakaian. Bahan kerajinan yang digunakan ada A. Kertas, B. Lem putih, dan C. Cat. Adapun alat kerajinan yang digunakan A. Gunting, B. Kuas, C. Tusuk sate, dan D. Sumpit.
Proses pembuatannya yaitu yang pertama kertas dilipat segitiga, kemudian kertas dilipat segi empat seperti pada gambar. Selanjutnya lipatan ditiup, kelopak dibuka, gulung kertas, kemudian batang diselipkan, setangkai bunga tulip diberi daun. Selanjutnya B. Kerajinan limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah lunak organik basah, memiliki kandungan air yang tinggi. Cara pengolahannya dengan panas matahari hingga kering, diwarnai, lalu dikeringkan dan disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata. Bahan kerajinan yang digunakan A. Kulit jagung, B. Pewarna, C. Aneka tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian kering. Alat kerajinan yang digunakan yaitu A. Gunting, B. Lem tembak, C. Setrika, D. Solder, E. Panci, dan F. Penjepit. Contoh produknya yaitu A. Bunga, B. Boneka, dan C. Gantungan kunci dari limbah kulit jagung. Proses pembuatan. Pertama-tama buat kepala dari limbah kulit jagung, kemudian gunting baju, pasang pola pada pensil, pasang rambut, tangan dan mata. Pensil hias siap dipakai. C. Kerajinan limbah jerami. Pengolahan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Pisahkan batang dan ranting jerami. Pewarnaan dengan pewarna tekstil, yaitu dimasak dengan cairan yang sudah diberi zat warna setelah direndam beberapa saat. Lalu jerami dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga kering. Bahan pembuatan yaitu A. Jerami, B. Lem, dan C. Clear. Alat pembuatan yaitu A. Lem tembak, B. Gunting, dan C. Pisau. Contoh produk dari kerajinan limbah jerami yaitu A. Wadah pensil, B. Sapu, dan C. Figura. Berikut proses pembuatannya. Lengkung dan panaskan batang jerami, kemudian beri lem tembak pada batang. Setelah itu susun dan gunting batang jerami. Tempel batang sebagai daun, kemudian kumpulkan daun pada batang. Lilitkan pelepah pisang pada batang pohon kelapa. Maka pohon kelapa dari limbah jerami sudah jadi. D. Kerajinan limbah pelepah pisang. Bahan kerajinan yaitu A. Pelepah pisang kering, B. Lem, C. Kotak, dan D. Aneka biji-bijian. Alat yang digunakan yaitu A. Gunting, B. Pisau, dan C. Setrika. Contoh kerajinan dari limbah pelepah pisang yaitu A. Keranjang, B. Meja kursi, C. Tas, dan D. Sendal. Proses pembuatan. Kardus dipotong pola bentuk persegi dan diberi lem. Lem diratakan dan dilapisi pelepah pisang. Bentuk kotak dan lapisi kertas bagian pinggir agar kuat. Selanjutnya, tempel bagian luar dengan pelepah pisang. Siapkan pelepah pisang yang diberi warna dengan pola bunga, kemudian tempelkan bunga pada tempat pensil. Adapun kerajinan dari limbah lunak anorganik yang pertama, kerajinan limbah plastik. Bahan kerajinan yaitu A. Plastik kemasan, B. Sedotan, C. Benang, D. resleting, E. brisbane, dan F. kain pelapis. Alat kerajinan yang digunakan
A. Gunting, B. Lem tembak, C. Mesin jahit, D. meteran, dan E. Jarum jahit. Contoh produk kerajinan limbah plastik yaitu A. Tas, B. taplak sedotan, C. payung, dan D. jas hujan anak. Proses pembuatan yaitu buat pola ukuran 20 x 25 cm, jahit pinggir dengan pelapis dan resleting, kemudian jahit sisi kanan dan kiri dan ujung membentuk segitiga. Jahitan dibalik hingga terbentuk tempat pensil. Selanjutnya B. Kerajinan kotak kemasan. Bahan yang digunakan A. Kotak kemasan, B. karung goni, C. lem, dan D. cat akrilik. Alat pembuatan A. Lem tembak, B. gunting, C. cutter, dan D. kuas. Contoh produk dari kotak kemasan yaitu A. miniatur pemusik, B. tas dan bindex, C. miniatur kendaraan. Proses pembuatannya yang pertama kotak kemasan susu dipotong ujung atas dan bawahnya, kemudian kotak dilipat 3. Kotak dipotong bagian atas, sisakan untuk tutup dompet, kemudian buka lipatan kotak. Lapisi bagian luar kotak dengan lem dan kain, gabung kembali dan tekuklah mengikuti lipatan. Beri velcro atau perekat dan beri hiasan pada dompet. Selanjutnya C. Kerajinan limbah kain perca. Bahan pembuatan yaitu A. kain perca, B. benang, C. lem. Alat pembuatan yaitu A. lem tembak, B. gunting, C. mesin jahit, dan D. meteran. Contoh produknya yaitu A. wadah alat jahit, B. aksesoris kalung, dan C. tempat pensil. Proses pembuatan: potong perca sesuai pola, jahit julur sambungan pola tadi. Jahit dengan mesin, kemudian pasang tali tas, maka jadilah tas dari kain perca. Selanjutnya kita masuki pembahasan kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Bahan dasar kemasan atau pembungkus bisa plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Karya yang diperuntukkan untuk dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi karya dari kerusakan. Jika produk kerajinan untuk dipamerkan, maka kemasan berfungsi sebagai penunjang karya utama dan tidak boleh mendominasi daripada karya utamanya.